Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di acara Ngopi. Maksudnya adalah ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya mendatangkan salah satu teman saya yang sebentar lagi sudah tidak mungkin untuk bersama-sama sesering mungkin karena beliau sudah akan pulang ke rumahnya, pulang kampung. Jadi mumpung ada kesempatan, maka saya mengajak beliau untuk ngobrol bareng di acara Ngopi. Maksudnya adalah ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Beliau ini sudah lumayan lama bersama saya, dan saya dengan beliau juga banyak kenangan bersama-sama yang sering jalan-jalan kemana-mana. Maka yang jelas ini merupakan dokumentasi yang nantinya sampai kapanpun selama masih video ini ada, bisa kita lihat lagi secara bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Seperti itu. Maka saya akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum Mas Mukidin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Kira-kira apa namanya? Berapa lama akan pulang? Berapa lama lagi kira-kira? Ya mungkin beberapa hari lagi lah. Oh, beberapa hari lagi ya. Oh iya. Tergantung perusahaan. Oh, tergantung dari perusahaan. Oh iya. Semakin cepat proses dari sana berarti semakin cepat Ya makin proses bagus. pulangnya makin bagus. Iya iya. Kenapa harus pulang? Ya kebetulan mau buka usaha. Oh, mau buka usaha sendiri. Karena Iya, iya. satu juga pengen kumpul sama keluarga, anak dan istri. Ah, benar. Kalau sudah punya anak dan istri, maka yang jelas punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu akan lebih efektif. Apa efektif ya? Akan lebih baik kalau kita itu tanggung jawab itu dekat dengan kita. Iya kan? Berarti. Jadi kan makanya tanggung jawab sampean punya ada istri, ada anak. Jadi anak dan istri dua-duanya adalah tanggung jawab sampean, dan itu yang jelas butuh selalu ada bersama sampean kan. Iya, terutama anak, sudah punya anak. Udah punya anak berapa? Satu. Oh, masih satu. Satu. Alhamdulillah. Sudah umur berapa sekarang? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Berarti dapat istri itu apa namanya? Punya anak setelah berapa tahun nikah? Ya alhamdulillah langsung dikasih Oleh rezeki Allah. anak, ya. Oh, langsung dikasih rezeki Ya, anak. manjur itu. Oh iya. Artinya setahun kemudian langsung dapat. Iya. Alhamdulillah. Apakah ini ada resep-resep tertentu? Tidak ada ya. Tidak ada. Udah. Tidak, barangkali ada Udah. usaha dari Enggak. jamu apa? Ya, enggak itu. Enggak ya. Enggak mungkin. Udah dikasih yang puasa itu Oh, rezeki. dikasih yang Kalau rezeki. anak itu rezeki. Dan tapi memang dari awal sudah berencana untuk segera punya anak. Ya harus itu. Harus ya, Kalau Bang. kita berkeluarga, ya terutama kita bukan dari harta dulu ya. Kita Iya. harus punya keturunan. Punya keturunan dulu, benar. Biar disayang mertua. Oh, iya. Disayang mertua, iya. Karena mertua yang jelas Baru berharap. punya cucu Iya. pertama itu. Oh, baru punya cucu pertama. Iya. Berarti belum pernah punya menantu. Belum Mertuanya. anak pertama. Oh, Istri anak saya, pertama. Iya. Oh, subhanallah. Ya bagus. Berarti memang apa namanya? Cucu itu adalah harapan besar dari mertuanya. Alhamdulillah. Berarti kasih sayangnya full itu Iya. untuk anaknya Mas Mukidin. Namanya siapa? Abdul Aziz Maulana. Abdul Aziz. Wah, mirip dengan apa King namanya? Abdul Aziz. Raja Saudi. Iya. Mudah-mudahan jadi pemimpin. Amin. Iya. Paling tidak walaupun tidak menjadi pemimpin apa namanya? Pemimpin seperti presiden atau apapun di staf-staf yang Iya. tinggi, Pemimpin paling tidak perusahaan. pemimpin perusahaan, iya. Atau
lurah, karena itu lumayan. pimpin, Termasuk bagian dari pemimpin. pemimpin. Jadi kan makanya ya mudah-mudahan doanya terkabul. Amin. Amin. Ya. Sampean itu anak keberapa dari? Ketiga. Anak ketiga. Oh, berarti dari 3 bersaudara sampean anak ketiga, anak terakhir. Enggak, punya adik satu. Oh, punya adik satu. Berarti 4 semua. Anak keempat itu. Anak 5 keempat. bersaudara. 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara, anak keempat. Subhanallah. Berarti banyak saudaranya. Kalau saya cuma 3 doang. 3 itu saya yang pertama. Yang pertama. Dan ya masih belum ngalamin punya anak sama punya istri, belum. Cepat-cepat lah. Insya Allah. Insya Allah. Biar orang tua punya cucu dari sampean. Benar ya. Gimana harapan dari mertua itu punya cucu laki-laki dulu atau perempuan dulu Ya. Ada kabar nggak? Tidak, yang penting punya cucu. Punya cucu sehat, selamat. Sehat. Istrinya itu anak pertama. Anak pertama. Oh, sampean anak keempat. Iya. Itu termasuk yang serasi. Kata orang itu bener apa biasanya? Di daerah-daerah itu biasanya orang bilang gini, apa? Kalau nikah, kalau sama-sama anak pertama itu kurang cocok katanya. Dari segi rezeki, dari segi apa itu kan ya? Apa ini mitos atau asli ya? Mungkin cuman mitos ya, atau kebiasaan doang mungkin ya. Tergantung mungkinnya. Iya. Kebetulan sifatnya keras kan kita sama sifat keras kan. Iya mungkin gitu sih. Dulu saya punya teman, dia akrab sekali dengan saya dulu. Nah dia pingin nikah. Kebetulan orang tuanya ini memang ahli di bidang itu. Ahli di bidang masalah perdukunan. Nah, perdukunan. Artinya kalau ada orang mau nikahan, datang ke situ dulu, ke orang tuanya teman saya ini. Akhirnya teman saya ini bilang ke saya mau nikah, tapi orang tua ini ruwet banget katanya. Loh, pingin nikah kok ruwet banget gimana? Iya, saya pingin nikah, tapi kata orang tua harus nunggu beberapa bulan lagi. Sedangkan saya sudah pingin nikah banget. Dari pihak perempuan ingin segera menikah. Kalau enggak, takutnya terjadi apa-apa nantinya. Tidak bertanggung jawab, kata si perempuan. Nah, karena nanyanya ke saya nanya semua hari, semua bulan, semua tahun bagus semuanya, nggak ada yang jelek, saya bilang gitu. Iya kan, nggak ada yang jelek. Lah kemudian karena seperti itu, loh, ya gimana nanti dibantah sama orang tua saya. Oke. Kamu kan nikahnya sudah kedua kalinya, iya. Yang dengan yang pertama meninggal apa cerai? Bisa cerai, kata dia. Iya cerai saya. Nah, itu sudah jawabannya. Saya bilang gitu, itu sudah jawabannya. Loh itu jawabannya gimana, kata dia. Loh jawabannya kan, kamu nanti kalau ditanya, saya mau nikah. Jangan, harinya nggak bagus, bulannya nggak bagus, tahunnya nggak bagus, misalnya gitu. Kamu jawab aja, Pak, mohon maaf ya Pak, bukan saya bukannya ingin membantah. Kata guru saya, kata teman-teman saya, semua hari, semua bulan, semua tahun itu bagus semua, nggak ada yang jelek. Seandainya ini Pak, seandainya memang gara-gara hari, gara-gara jam, gara-gara bulan, gara-gara tahun, dulu saya itu nggak cerai. Kalau perceraian gara-gara bulan, hari, sama tahun. Jadi saya ini cerai kata dia. Gimana ini? Saya kan makanya saya sekarang ingin mengikuti aturan dari agama yang mengatakan semua hari bagus, dan bahkan ada dalam salah satu kitab itu dikatakan kalau orang memusuhi hari, maka hari itu akan memusuhi orang itu. Artinya dianggap jelek jadinya gitu. Jadi katanya gitu sih, saya pernah dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang sama dia, setelah kamu bilang begitu sama orang tuanya akan setuju. Maka menikahlah kamu. Insya Allah aman. Menikah sudah ada beberapa tahun sampai sekarang. Ada dari sekitar 2017-an dia nikah itu, sampai sekarang.
dan sudah punya anak, dan nggak rukun-rukun aja, dan justru paling harmonis, sekarang lebih harmonis dari sebelumnya. Ini akhirnya apa? Akhirnya si sama namanya orang tuanya ya udah juga hampar jadinya juga, walaupun jadi tukang meracik awak 2 hari dan lain sebagainya, hampar gara-gara itu akhirnya. Kalau kamu dulu pas nikah ada nggak hari-hari kayak gitu? Ya, Dicariin nggak waktu yang bagus, hari yang bagus gitu? ya ada sih. Ada kan? Ada. Iya. Ya, Karena kita- kebiasaan di desa emang kayak gitu ya. ya, kita kan kadang rutin adat sih. Iya benar. Iya, Menurutin karena mungkin menurut itu yang lebih baik ya kita jalani gitu. Iya benar. Mungkin bagus habis ini ya udah mungkin. Gitu. Selama tidak bertentangan dengan hukum agama, Nah, nggak ya, masalah. nggak masalah. Tapi kalau bertentangan yang jelas Nah, nggak boleh. mungkin itu momen Eh, habis lebaran mungkin bagus. Iya. Karena kenapa bagusnya? Iya. Mungkin banyak orang-orang pada kumpul. Iya. Yang orang mudik, orang yang merantau pada mudik, jadi yang momennya kan bagus. Iya, di Indonesia itu sebenarnya mungkin bukan apa namanya, mereka bukan ngambil dari prediksi dukun-dukun itu, bukan sebenarnya. Mungkin mereka Jadi momen ingin ngambil berkah dari hari atau bulan yang ada, Nah, mungkin gitu. karena Seperti misalnya di hari raya gitu mungkin. karena kan walaupun di Jawa juga ngambilnya kan tahun Arab sih. Oh iya benar, tahun Arab. Iya. Jadi Sekarang- tetap Hijriah. Ya? Iya, Hijri ya. Karena pas saya kan Syawal. Syawal. Iya, iya. kemarin kan bulan Syawal kan bagus. Iya, iya, iya. Bulan Syawal. Masalah hari kan kita nggak tahu ya, yang penting bulan Syawal kan Iya. menurut Islam kan bagus itu Iya. bulan Syawal kan gitu. Iya, hari Syawal, hari Nah, raya. iya. Apa biasanya kebiasaan sih orang memang Iya. kalau Habis sudah Idul bulan Adha kan gitu bagus. bulan Syawal ini biasanya Rame. rame-ramenya. Rame-rame. Tapi nanti ketika bulan Dzulqa'dah justru orang khawatir, di situ banyak yang khawatir. Kadang bagus. Iya, habis Idul Adha. Dzulqa'dah ini kan Dzulqa'dah dikatakan oleh orang apa namanya? Hari kekosongan, larongkang apa namanya? Apa kata orang Madura itu apa ya? Bulan takepe katanya. Bulan takepe apa? Bulan kejepit. Kejepit. Iya. Nah, iya, itu katanya. Jadi di situ apa namanya? Dihindari. Ya mungkin hanya nunggu hari yang lebih bagus untuk ngambil berkah di bulan itu, mungkin seperti itu. Habis hari kejepit kan ada Idul Adha. Itu kan bagus momennya. Iya, Bagus. Habis Jadi- namanya apa? iya. Bulan Idul Adha. Nah, Namanya bulan apa? ya, kan Idul Adha ini identik dengan sejarah Nabi Ibrahim. Iya. Barangkali ingin apa namanya keberkahan Nah. dari keharmonisan di keluarga Nabi Iya. Ibrahim, mungkin gitu. Dan bagus juga kan Iya, Maulud Nabi bagus. Iya, itu buat- seperti apa ketabahan Sayyidah Hajar, Iya. mungkin itu sih mungkin. Karena saya nggak tahu aslinya. yang tahu yang mengerti aja. Iya, yang mengerti aja di bidang itu. Oh, iya. Dan pernah sih saya baca salah satu kitab itu memang ada kayak gitu. Untuk bangunan yang bagus hari apa itu? Untuk bangunan hari apa? Untuk ini hari apa? Itu sudah apa? Memang ada sih. Pernah ketemu saya sama kitabnya. Kitab kalau nggak salah, kitab Qurratul Uyun, kata kitabnya itu. Itu ada hari baik hari ini. Cuma nanti ada penjelasannya di situ. Tidak boleh memusuhi hari. Iya. Kemudian hari Rabu Kasan, hari Rabu terakhir itu juga bulan Safar. Kan saya juga sekarang sudah masuk Safar kayaknya. Belum ya? Masuk kayaknya, sudah masuk. Kayaknya sih. Kalau enggak sih mungkin hampir. Karena kemarin sudah Muharram Safar. Bulan Safar ini biasanya hari Rabu terakhir itu dianggap hari turunnya bala. Nah, turun beberapa bala gitu kan. Itu katanya sih sebenarnya cuman dari hasil dari salah satu perkataan ulama katanya gitu. Katanya sih mungkin kalau ulama kan mendapatkan ilham gitu kan, ilham atau apa karomah namanya, yaitu. Jadi bukan itu nanti kemudian hal-hal seperti itu tidak bisa langsung dilandaskan kepada Rasulullah gitu kan. Kalau hal-hal seperti itu yang saya dengar dari guru itu selama tidak bertentangan dengan hukum agama ya boleh-boleh saja, nggak masalah.
Seperti misalnya ya, kecuali memang membuat yang memang aneh-aneh ya barangkali nggak boleh, bertentangan dengan agama barangkali nggak boleh. Misalnya menggunakan apa, teori-teori tertentu. Tapi kalau misalnya cuma sholat sunat mutlak, kan kapanpun aja boleh. Iya. Selama di hari-hari yang dibolehkan itu kan ada namanya sholat mutlak, ada sholat sunat hajat. Ya hajatnya apa? Ingin selamat dari bala itu. Kemudian pengalaman kerja setelah nikah atau sebelum nikah? Ya sebelum nikah juga udah pengalaman kerja. Udah pengalaman kerja. Oh, berarti memang cari usaha dari sebelumnya. Saya sebelumnya. Dari sebelumnya sudah berusaha. Apa sudah pernah punya usaha enggak? Ya alhamdulillah. Oh, pernah. Ya, udah punya usaha sendiri. Iya, namanya belum rezeki ya kita ikhlas aja lah. Oh iya. Belajar ilmu ikhlas, kalau menyesal itu nggak boleh. Oh iya. Ya maksudnya apa namanya? Setiap apa yang pernah kita lakukan itu adalah sebuah pembelajaran. Nah, iya, sebuah pembelajaran. Kegagalan adalah sebuah guru. Iya, itu guru-guru yang paling indah itu. Maksudnya bagaimana ya? Nanti setelah apa, jangan sampai terulang lagi. Iya, terulang lagi. Sih, tapi kalau belum rezeki ya udah. Kita mencoba lagi. Jangan kapok kalau bahasa ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ada lagunya itu, jangan menyerah katanya. Jangan menyerah. Jadi istilahnya gagal sekali ulangi lagi, gagal sekali ulangi lagi. Jadi jangan gagal terus. Iya juga sih. Iya apa namanya kan, kalau sudah ada pembelajaran sebelumnya, ini kenapa bisa gagal? Itu kan menjadi pembelajaran. Berarti berikutnya jangan sampai gagal di kekurangan sebelumnya. Iya. Cari solusi. Jadi kekurangan itu harus ditempel lah, ditempel dengan pengetahuan baru. Iya. Ya kegagalan itu jangan sampai terjadi lagi. Kenapa kok sampai ada keinginan untuk ke Saudi? Kita nggak tahu ya. Yang penting kita ya rezeki di mana aja sih cari. Iya. Jangan melawan sih. Jangan melawan. Karena ya alhamdulillah walaupun kita nggak kepikiran kesini, tapi alhamdulillah bisa ibadah umroh, walaupun hajinya belum kan. Alhamdulillah. Udah ke tanah suci. Paling tidak ya. Kan gitu. Sudah bisa ke Mekah. Itu yang paling mahal karena seluruh dunia datang ke tanah suci. Iya benar. Kita termasuk dambaan-dambaan orang-orang. Iya. Walaupun kaya kita belum tentu datang ke sini. Benar. Tanah suci. Benar kan? Iya. Jadi tidak apa namanya ya? Kadang orang kaya pun nggak nyampe. Jadi makanya kita berangkat haji dan umroh tidak harus kaya dulu. Tidak harus kaya dulu. Iya. Karena itu juga udah takdir. Iya. Takdir dan niat kan. Iya. Kalau udah niat walaupun kita nggak punya duit, ya kalau Allah mengizinkan pastinya nyampe. Oh iya. Itu yang mahal itu. Yang mahal benar ya, mahal. Makanya saya kan dulu ya pernah cita-cita ya suatu saat kita bisa umroh, habis doa, habis sholat apa, melihat ya kan alhamdulillah tercapai. Ya alhamdulillah diiringin kerja juga di sini. Iya benar. Iya alhamdulillah. Ya, istilahnya ada dapat dua kali. Penghasilan dapat dan umroh juga dapat. Alhamdulillah. Ya itu. Jadi apa ya namanya, harapan besar orang. Karena kan makanya orang ketika nyampe ke Mekah Madinah ini, mereka itu kebanyakan dari mereka yang benar-benar rindu untuk nyampe ke tempat yang paling bersejarah, ke kiblatnya umat muslim. Itu yang jelas apa, nyampe di mikot saja, di mikot untuk niat itu sudah apa, nangis secara tiba-tiba tanpa terasa itu kan. Iya kan? Tanpa terasa tiba-tiba nangis, tiba-tiba apa, karena apa, rindunya itu yang tidak bisa di apa ya, yang membuat mata tidak bisa dibendung untuk menangis. Buat teman-teman saudara-saudara yang di Indonesia itu, kalau pengen naik haji dan umroh jangan menunggu kaya dulu. Benar, jangan menunggu kaya dulu. Upayakan bagaimana bisa berangkat, berdoa, usaha itu, insya Allah. Kalau belum menghendaki ya nyampe benar. Iya.
dulu itu apa ya? Nyampe ke sini tahun berapa? 2019. Oh, 19. Berarti hanya beberapa hari sebelum corona. Apa sudah corona? Sebelum kan ya? Ya, itu juga alhamdulillah gitu. Bulan apa? Bulan September. Oh, bulan September. Iya. Bulan September berarti cuma 2 bulan di sini langsung corona. Makanya itu rezeki juga itu. Iya, termasuk. Ada teman-teman kan udah di PT kan mungkin gagal karena corona kan. Iya. Udah pingin berangkat ke sini, senang udah hampir berapa air lagi. Ternyata bersyukur ini. Iya benar. Jadi banyak bersyukur dan apa namanya ya? Ini termasuk anugerah yang luar biasa dari Allah. Keinginan segera terkabul sebelum ada kejadian yang luar biasa ini. Wabah penyakit ini. Wabah ini memang luar biasa. Cuman ya termasuk bisa. Ada 2 hal kalau terjadi kepada orang mukmin itu, musibah itu. Musibah kalau terjadi kepada orang mukmin itu kan bisa di antara 2. Kalau enggak itu siksaan bagi orang yang dikena, maka itu adalah ujian. Jadi kalau seandainya orang yang dikena musibah itu adalah orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, artinya kewajiban dilakukan dan pokoknya aturan-aturan agama ditaati, maka yang terjadi insya Allah itu adalah ujian bagi dirinya. Iya. Cuman untung kalau orang mukmin ini. Jadi kan makanya teman-teman, untuk lebih jelasnya tentang musibah ini, musibah itu apakah ujian untuk diri kita? Musibah yang terjadi yang besar dalam 2 tahun ini, apakah itu ujian atau musibah? Musibah ini kan termasuk musibah. Corona ini kan termasuk musibah. Termasuk bagian dari musibah atau musibah-musibah yang lainnya. Iya. Maka musibah ini bisa jadi sebuah pelajaran. Dibagi menjadi 2 kalau bagi orang muslim. Bisa itu ujian atau siksaan. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman, penjelasan ini saya sudah buat videonya berjudul Sikap Muslim Menghadapi Pandemi Corona dan Ujian Berat Lainnya. Silahkan tonton di situ, itu secara lengkap saya jelaskan di situ, insya Allah lumayan lengkap. Dan insya Allah kalau dicermati, didengarkan dengan isi hadis-hadisnya di situ, ayat-ayatnya, insya Allah teman-teman nantinya akan tenang menjalaninya. Dan kalau misalnya itu adalah bagian dari siksaan, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Yang jelas harus banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena yang jelas sekalipun siksaan, insya Allah disiksa di dunia untuk tidak ditahan. Kalau Allah menghendaki, bisa-bisa itu ditahan walaupun siksaan. Artinya ditahan nanti diberikan di akhirat. Kalau diberikan di dunia, banyak siksaan di dunia hanya gara-gara kita melakukan hal-hal yang aneh, yang salah secara agama. Itu termasuk alhamdulillah karena balasannya di dunia. Di akhirat insya Allah akan menjadi penebus. Jadi kan makanya untuk lebih jelasnya silahkan tonton di video saya, Sikap Muslim Menyikapi Corona. Atau nanti saya letakkan di sini. Atau di akhir video saya letakkan. Oke teman-teman. Nah saya lanjutkan, saya sampai lupa ini teman. Terus selama pandemi gimana keadaan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Karena yang lain kan banyak yang dikena langsung, ada yang kena ada yang katanya yang sampai meninggal, ada yang sakit parah, ada yang namanya wabah penyakit kalau kita nggak waspada dan ini ya itulah. Ya mudah-mudahan saudara-saudara teman-teman terjauh dari dijauhkan dari penyakit, dilindungi oleh Allah. Iya, namanya manusia itu ada sehat dan sakit. Iya. Jadi ada hidup dan mati. Betul. Makanya kalau kita percaya pada yang kuasa, ya kita percaya adanya sakit dan sehat. Iya. Adanya hidup dan mati. Itulah sebagian iman. Jadi makanya istilahnya
usahakan tetap bersabar di dalam menjalani ujian-ujian yang ada. Sekalipun misalnya kita sedang mendapatkan ujian, itu siapa tahu kalau misalnya kita adalah orang yang taat kepada Allah, itu merupakan Allah akan mengangkat derajat kita, insya Allah. Dan dapat hidayah. Iya, mengangkat derajat dan lain sebagainya. Dan banyak hikmah sih di dalam Quran itu, banyak hikmah. Salah satunya saya menemukan di salah satu media sosial itu, ada orang masuk Islam hanya gara-gara corona. Iya. Itu yang mendapatkan hidayah. Iya. Seorang peneliti, seorang perempuan itu awalnya adalah aktivis di salah satu agamanya, di agama sebelumnya dia kalau di Islam itu ustadznya atau kiainya, ustadahnya lah gitu, nyainya. Dan alhamdulillah dia masuk Islam hanya gara-gara meneliti kebiasaan-kebiasaan orang Islam. Dan kenapa cegahan-cegahan yang ada di corona itu justru semua yang dilakukan oleh orang Islam, itu yang diteliti oleh dia. Kemudian apa hikmahnya, apa manfaatnya, mereka teliti di Islam, ternyata itu yang diperoleh oleh dia itu. Ini yang mendapatkan hidayah kata sampai tadi kan. Iya. Jadi mungkin ada orang-orang yang justru makin hancur hidupnya ketika gara-gara corona sih mungkin dia. Bisa jadi yang itu yang gak kuat iman dan gak percaya. Iya, istilahnya kurang sabar, kurang sabar namanya. Pasti penyakit itu pasti ada hikmahnya. Iya. Jadi butuh kesabaran. Ketabahan. Iya. Kalau sudah pulang, usaha apa yang akan dibuka kira-kira? Ya, insya Allah ya adalah usaha yang direncanakan, ya udah ada ya. Walaupun bukan itu yang nggak langsung nggak langsung yang gede, barangkali bisa dimulai dari awal gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya berhasil. Kalau kita berusaha ya insya Allah ya. Kalau misalnya sudah pernah mengalami keberhasilan, paling tidak kalau memulai lagi insya Allah akan lebih berhasil dari sebelumnya. Kan, ya itulah, jangan takut berhenti berusaha. Iya. Selama masih ada kita dikasih kesehatan oleh Allah, kemampuan untuk melaksanakan itu, laksanakan saja. Tinggal memperbaiki niat lillahi ta'ala, maksudnya untuk agar semakin mudah untuk melakukan pekerjaan dan usaha. Enggak melakukan ketaatan kepada Allah. Itu niatnya di dalam sebelum melakukan usaha. Istilahnya kalau niat seperti itu sebagai syarat ibadah, maksudnya syarat apa? Syarat bisa kuat ibadah, bisa tenang ibadah. Kalau sudah ada biayanya, ada semuanya, kan tenang ibadah gitu. Kecuali masih kalau nggak ada usaha, nggak ada apa-apa, kemudian kita kan bingung ibadah tapi sambil cari ini kan buru-buruan, kurang maksimal. Jadi kan makanya niatkan untuk sebagai nafkah anak istri, anak sekolah, anak istri bisa tenang, bisa nyaman ibadah gitu. Kalau sudah niatnya ke sana, insya Allah anak-anak yang mendapatkan rizkinya itu insya Allah jadi semangat ibadah, insya Allah itu ada muncul semangatnya, insya Allah. Jadi kan makanya sebetulnya sebisa mungkin diniatkan terus lillahi ta'ala. Ini ternyata apapun kalau diniatkan lillahi ta'ala, insya Allah. Iya, yang asalnya aneh-aneh itu di dalam pikiran biasanya terdorong untuk lillahi ta'ala terus gitu. Biasanya itu menjadi jalan awal untuk mendapatkan pahala dari Allah. Rezeki yang berkah dan halal. Iya. Dulu yang pernah dibuka apa usaha dulu? Kuliner. Oh, kuliner dulu. Berapa tahun Pak? Ya, lama juga lah. Oh, itu pas udah punya istri atau belum? Oh, belum. Pas belum punya istri. Udah berani usaha sendiri. Ya. Itu buka dengan keluarga atau sendirian? Ya, itu usaha amanah orang tua itu. Oh, amanah dari orang tua. Istilahnya anggap dulu cuman ngerawat aja. Ngerawat. Oh, iya, ngerawat. Jadi anggap dulu generasi penerusnya. Iya. Iya.
orang tua sudah ada yang ini umroh atau haji belum? Belum, paling ya kakek-kakek ya, kakek dan nenek ya udah haji tuh. Oh dulu ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Sekarang ini memang apa namanya ya, di musim corona ini memang banyak orang yang justru ya kebanyakan dari mereka makin terpuruk di dalam ekonominya, di dalam hal apapun itu. Ya mungkin ini adalah ujian untuk semuanya. Iya, mudah-mudahan segera boleh kembali. Boleh kembali seperti semula. Proses proses berangkat ke sini itu sulit nggak dulu? Alhamdulillah deh, mudah itu. Mudah ya? Iya. Berapa lama dari pemberangkatan sampai berangkat? Kalau nggak kebentur bulan haji mungkin sebulan udah kesini. Langsung berangkat? Iya, makanya itu rezeki ya. Alhamdulillah. Biasanya orang nunggu sampai berbulan-bulan itu. Nah, itulah. Bahkan setahun kadang. Makanya itulah rezeki. Iya. Harus pulang dulu baru balik lagi. Iya, karena itu juga pas ada kebetulan ada job dari perusahaan sini ya, makanya rezeki saya juga makanya. Kebetulan yang mau berangkat sama saya kebetulan cuma saya doang yang bisa berangkat. Yang bisa berangkat? Yang lain enggak? Yang lainnya enggak keterima. Berarti apa ya namanya? Sampean ini gabungan dari yang berangkat di sini berapa orang? 4 orang. 4 orang? Yang 3 itu. Berarti itu gabungan semua itu? Iya, cuma saya doang yang terima. Oh iya. Alhamdulillah. Termasuk apa? Rezeki yang luar biasa. Iya. Rezeki itu bukan duit aja tapi pekerjaan, kesehatan. Betul. Itu yang dimaknai. Kadang orang memaknai rezeki itu uang doang. Itu salah. Kadang kita kesehatan, jodoh juga. Kalau bisa udah masuk juga kan. Iya. Jadi kan juga kita kan harus itu kata rezeki. Iya, kan Pak, makanya pengertian dari rezeki itu adalah bukan dari uang sesuatu yang bisa dimanfaatkan sekalipun itu haram. Maksudnya bagaimana? Jadi apapun yang bisa dimanfaatkan sekalipun itu haram, maka itu termasuk rezeki. Misalnya rezeki ya, dari hasil nyolong dimakan, itu juga rezeki. Rezekinya dia tapi dengan cara yang salah. Tidak halal. Kalau misalnya rezekinya yang dimakan halal, itu rezeki juga, rezeki yang didapatkan dengan cara yang halal. Jadi dua-duanya itu sama-sama rezeki. Jadi Jadi rezeki itu kan, tapi kan kadang ada yang mengartikan rezeki hanya yang halal saja. Iya gitu. Itu salah, gitu. Kurang tepat. Karena kata ulama ya seperti itu. Dan kita kan harus mengikuti ulama. Ulama itu orang alim, bukan hasil dari ngarang sendiri, baca sendiri, sesat sendiri. Iya kan kebanyakan kayak gitu sekarang rame-ramenya kan. Ya, rame-ramenya ini salah, ini nggak boleh, ini bid'ah, sesat, masuk neraka lagi. Di sini 2 tahun berarti? Iya, 2 tahun. Apa saja yang terasa sulit untuk dilupakan di sini? Ya bersama teman-teman. Bersama teman-teman ya. Ya kalau di rumah kan enaknya kan ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol orang Indonesia semua. Oh iya benar. Itu juga teman-temannya enak lah gitu. Iya. Gak ada yang neko-neko dan yang lain-lain gitu. Benar. Kebanyakan yang positif gitu. Benar. Kalau kita bergaul kebanyakan negatif kita kan nggak betah. Ya tergantung kitanya sih. Iya benar. Kalau orangnya negatif kan kita mungkin seneng bergaul sama orang negatif. Iya kan? Iya benar. Kebetulan di sini ya teman-teman di perusahaannya bagus-bagus ya alhamdulillah. Jadi ke bawah seneng lah kita. Oh iya. Kalau hal pahit barangkali ada? Ya kalau namanya pahit ya kita ya pasti ada, tapi ya pasti ada. Kita nggak usah dikeluhkan, nggak usah dikeluhkan, itu namanya. Nggak perlu mengingat hal yang pahit. Iya, kita kalau berpikir positif terus mungkin ya kita happy gitu. Benar. Agar tenang. Iya. Maka pikirkan hal-hal yang positif aja namanya. Makanya kita jauh-jauhkan lah hal-hal yang negatif itu ya kita jauhkan lah sebisa mungkin.
apa namanya, cara mendapatkan apa? Dulu bersama istri itu dijodohkan atau jodoh sendiri? Maksudnya cari sendiri? Enggak. Dijodohin? Ya enggak juga sih ya, kebetulan ya ada teman gitu. Oh, teman yang nyodohin? Temen yang ngenalin lah. Oh, ngenalin. Kalau kebetulan sih ini ada temen lah cewek pulang dari luar negeri, ya coba aja sini nomornya kan gitu. Siapa tahu kan kita, iya bukan siapa tahu lagi, emang udah jodohnya itu. Iya. Tapi alhamdulillah pacaran nggak lama-lama. Oh, nggak lama-lama langsung. Iya. Berapa lama dari? Ya kebetulan lamanya sih dia berangkat ke Hong Kong. Oh, kerja di Habis Hong kenal Kong. kan dia berangkat ke Hong Kong, pulang-pulang langsung Nikah. Sama aja kayak kita taruh. Oh iya. Pulang langsung married sih. Berapa apa? Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Lumayan. Taruh. Oh, taruh kenalan dulu, kemudian masih berangkat kok. Berangkat. Oh. Iya. Selama 4 tahun. 4 tahun. Berarti tiap hari ngobrol di media sosial doang? Oh, kebetulan jarang sih. Jarang memang. Bini saya sampai sekarang susah buat komunikasi. Oh, berkomunikasi memang. Ya alhamdulillah nggak kebawa medsos. Oh, yang aneh-aneh kan bagus itu. Oh enggak, oh iya. Iya. Emang sampai sekarang dari dulu. Sekarang. Bagus itu. Jadi berarti kerja ya fokus kerja gitu. Ngurus anak. Ngurus anak gitu. Bagus. Bagus. Komunikasi yang perlu aja lah. Oh, yang penting-penting aja. Ya, satu juga buat menghindari ya hal-hal yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh makanya. Kalau kita terlalu ini kadang ya sering selek lah. Yang aneh-aneh kan kadang terlalu lama juga bosen juga sih. Kalau kenalan pertama gimana? Ya kenalan pertama ya mungkin ya masih malu namanya orang. Oh, malu ya. Cewek kan Harus dikenalin dulu. ya, kenalin apalagi ya mau gimana ya. Ya selanjutnya ya biasa sih. Yang penting kita dewasa pikirannya, bukan main-main kan gitu. Perempuan itu apa namanya? Perempuan itu mungkin nggak kalau perempuan yang apa ya, ngenali kita duluan, bukan kita yang ngenali dia duluan. Ya tergantung kadang ya. Oh, perempuan juga ada? Ya bisa jadi. Jadi sekarang kita ya bukannya cowok juga, kadang ada cewek juga ya. Oh, bisa nimbak duluan juga? Ya bisa lah, tapi kan tidak harus mengatakan secara langsung, tapi kan dalam pengertian lah gitu. Iya. Hati dan hati kan gitu. Berarti apa ya namanya? Tergantung situasinya mungkin. Ya tergantung ya, kita ya tipenya juga sih. Iya, tipenya. Iya. Kalau yang lebay-lebay kan kebanyakan tembak menembak, akhirnya bukan jodohnya kan banyak gitu. Iya. Terlalu lebay kan bahasanya gitu. Iya. Akhirnya ya gagal di jalan. Iya. Tapi juga kan makanya kan pacaran juga kan butuh pengorbanan sih. Iya. Tidak semudah itu, pasti ada gagal atau Kalau menurut Sampian itu apa namanya? Ciri-ciri untuk mengetahui istri ini oke apa enggak secara sikap, secara perilaku sehari-hari gimana? Ya mungkin ya sejalur. Oh, sejalur. Iya, kadang kan ada yang larinya ke utara, kitanya larinya ke selatan kan, itu yang gak cocok kan di situ. Akhirnya apa? Kebanyakan berantem. Oh, istilahnya sejalan di dalam. Iya, kalau kita lari ke utara, ikut ke utara, itu namanya istri yang manut. Yang nurut kan gitu. Itu yang bagus buat akan kita jalan ke depan. Oh iya. Akan ada kemungkinan untuk berjalan terus. Berjalan bersama itu. Berjalan bersama. Ya walaupun kadang larinya nggak lurus juga kan bisa dilurusin. Jadi memang apa namanya ya, perempuan yang dibutuhkan itu berarti perempuan yang nurut sama suami. Iya. Apakah seutuhnya harus yang nurut, misalnya nanti ya, dalam hal apapun nurut, yang salah nurut, yang nurut. Pengennya sih 100% tapi tidak 100% lah. Iya, istilahnya iya, kalau hal itu benar diikuti, yang jadi sih 99% ya. Iya, istilahnya apa namanya? Iya. Istilahnya yang apa? Sama suami. Ketika benar diikuti, ketika salah diluruskan. kitanya diingatkan gitu. Iya. Saling mengingatkan gitu. Istilahnya komunikasi di antara dua belah pihak itu lancar. Makanya pesan-pesan yang kebanyakan saling egois zaman sekarang
Banyak yang suami istri atau pacaran kayak kita kebanyakan egois. Iya. Kebanyakan kan sekarang kayak saya lihat ya, kadang saya sedih banyak. Kadang cowok kasar sama cewek, ada juga cewek kasar sama cowok, itu yang harus dihindari. Jangan. Kira-kira itu apa penyebabnya itu? Ya karena mungkin ada egois sendiri sih. Oh, egois dalam memutuskan sesuatu. Oh iya. Kadang cewek sekarang ada egois ya, ada nggak mau dinasihatin, ada juga cowok yang nggak mau nasihatin, cuman pesannya ya janganlah kasar sama perempuan itu, jangan. Walaupun apa kan itu nggak boleh lah kalau kita sih. Iya memang. Ya, ceweknya juga sama lah kok. Dan istri juga jangan lah, sesama itu jangan. Ya saling mengasihi lah. Buat apa sih kita married tapi buat berbuat kasar ataupun tidak menghargai sama-sama, ya buat apa sih? Ya benar. Kita hidup kan ya mudah-mudahan sampai akhirat juga kita ya rukun lah gitu. Yang nenek kakek kan. Betul. Berarti apa sih biasanya penyebab yang bisa menyebabkan di dalam keluarga itu tengkar ya, biasanya dalam hal apa? Satu, kadang ekonomi. Kedua juga yang mungkin ekonomi juga bisa. Ya kebanyakan itu. Kebanyakan 80% di ekonomi. Ya kedua kan kita sekarang gara-gara medsos ya, kebanyakan perselingkuhan gitu. Perselingkuhan. Itu sekarang kan marak gitu gara-gara itu. Tapi kalau kita saling menjaga, cuman ya insya Allah nggak akan terjerumus dari situ. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya sehingga mereka itu mudah selingkuh itu? Apa kira-kira? Ya satu ya makanya kan gitu. Kadang kan kalau bisa tidak, kadang satu bisa tidak bahagia ataupun dari tidak bahagia dari dalam hal apa gitu? Ya mungkin dari ekonominya gitu ya. Bisa ekonomi, mungkin romantis mungkin bisa. Kedua juga mungkin ego, masing-masing kita ego kan gitu. Istilahnya kadang kebutuhan batin kurang terpenuhi gitu. Ya bisa jadi mungkin ya udah terlalu gimana ya. Kalau kita tidak mensyukuri ya itulah akan kekurangan terus sih. Iya. Istilahnya ya tidak mensyukuri. Iya. Semua orang kalau tidak mensyukuri nikmat dan tidak akan cukup, terlalu pasti kurang terus. Iya benar. Rezeki segini kurang. Istri udah punya istri masih aja kurang. Bisa jadi kan? Iya. Itu makanya udah satu ya satu kan gitu. Ya jadi berarti apa istilahnya penyebab berarti intinya penyebab ya kembali penyebab selingkuh itu berarti ya akibat dari kurang ya ada dari situ kembali kurang adanya kenyamanan di antara dua. Bisa jadi ya kembali ke diri sendiri sih. Iya kalau kita mengikuti kata orang tidak akan habis, itu namanya tidak punya pendirian. Iya. Komitmen dan pendirian itu yang harus kita pegang. Itu erat-erat. Iya, makanya kalau kita kata orang ini itu yang akan perpecahan rumah tangga. Makanya bisa jadi dari faktor dari situ. Terkadang nggak melihat sudah punya anak apa enggak, itu nggak lihat kan. Kadang sudah punya anak masih. Nah makanya kan itu dari masih lepas. Kadang dari pihak wanita bisa, dari cowoknya juga bisa. Kita seimbang, bukan merendahin dari pihak adam dari salah satunya ya. Pasti ada dari istilahnya bisa dari perempuannya, bisa dari laki-laki. Nah makanya kurangilah sifat-sifat egois itu. Iya. Itu utama, itu egois kita, diri kita sendiri. Kalau kita punya sifat egois, itulah yang akan timbul pertengkaran. Itulah kalau istri ngambek kita ya jangan diambekin, sama aja kita. Kalau ada api jangan dibalas api, kita pakai air kan gitu. Kalau orang emosi kita jangan emosi. Iya. Gitu. Kalau lagi ngambek gimana itu solusinya? Kita ya makanya kita harus emosinya kita harus dikurangi, ya kita nasihatin apa permasalahannya, kita harus diselesaikan secara dewasa. Istilahnya apakah dibiarin, didiemin atau gimana sih? Ya kadang ada kayak gitu, kadang yang kedua ya
apa titik permasalahannya gitu. Oh, apa titik permasalahannya? Iya, kita selesaikan kan gitu. Makanya orang yang kebanyakan bertengkar ataupun sampai begitu ya, kita itu yang tidak mempunyai prinsip kedewasaan. Iya. Makanya prinsip itu yang harus dihindari itu emosi. Semua itu harus emosi. Pasti di balik itu kan ada hikmahnya juga. Makanya kita hidup tidak akan lurus, pasti ada belok, ada jatuh juga kan gitu. Rumah tangga juga tidak seromantis selamanya, pasti ada pertengkaran. Itu kan ibaratnya kan masakan tanpa garam nggak enak kan. Iya. Apa namanya, sebenarnya ini kan ada cerita, sama pernah dengar sih, obrolan suami istri, padahal yang laki-lakinya ganteng, yang perempuannya cantik, dan sama-sama kaya, sama-sama orang punya. Nah, ternyata katanya itu menikah itu ujung-ujungnya akhirnya apa namanya, monoton, kata dia itu. Katanya sih dibalik awal kenapa ya, awalnya sih seneng banget sama istri itu, seneng banget, lama-lama katanya setahun 2 tahun itu paling ya harmonis, katanya bagus. Tapi setelah 2 tahun itu katanya gitu, makanya pesan malas juga ngeliatnya. Itu yang kadang kan makan pesan kita. Orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin belum tentu bahagia. Iya. Kita belum tentu melihat orang miskin bahagia. Kita nggak tahu kan. Kadang nikmatilah, makanya. Ataupun kita kaya miskin, kita nikmatin, itu yang akan bahagia dari situ. Makanya kedua juga kita bersyukur. Kalau nggak bersyukur tidak akan menemukan kebahagiaan. Iya kan? Iya. Kebahagiaan itu dari rasa syukur. Jadi kalau apa namanya, kalau misalnya apa ya, misalnya berantem tengkar dengan perempuan, dengan istri, berantem dengan istri, ujung-ujungnya si istri nangis istrinya. Nah, ketika istri nangis itu untuk menyadarkan itu gimana? Ya menyadarkannya kita ya makanya kita jangan nanggepin orang lagi amarah. Namanya wanita itu sensitif. Iya kan? Ya kita secara baik-baik aja, insya Allah sih ya. Enggak, ketika dalam kondisi nangis dibiarin dulu atau? Ya kadang ada yang dibiarkan, ada yang nasihatin baik-baik ya. Secara ngomong baik-baik ya, suatu saat juga akan ini tidak akan sedih. Makanya saya rumah tangga ya alhamdulillah, walaupun istri ngambek ya dibikin santai aja, nggak emosi. Dibikin santai aja. Iya. Kalau kita emosi berantem, perang dunia 2. Makanya kita yang harus dihindari itu. Itu kembali lagi kita ngambil dari sifat-sifatnya Rasul yang sabar, walaupun itu kan, tapi bisa mengambil dari situ. Iya kan? Kesabarannya itu walaupun kita betul. Pelajaran panutannya kan dari situ, kesabarannya kan gitu. Yang membuat berani menikah itu sampean dulu, apakah karena sudah mempunyai apa namanya, duit yang cukup, rumah atau apa, atau hanya karena apa namanya, nekat saja? Bukan. Gimana coba? Jadi nikah itu kan bukan nafsu. Iya kan, bukan buat sekedar mainan belaka, tapi untuk selamanya. Ingin membentuk sebuah keluarga. Iya kan. Dan akan membentuk kedewasaan kita. Jadi namanya laki-laki akan jadi pemimpin keluarga. Iya. Nah niat itu kita tidak harus kaya juga sih. Kalau kita niat ingin rumah tangga, insya Allah kita akan diberikan jodoh. Kalau niat kita. Kalau masalah rezeki, insya Allah ya kuasa juga pasti kasih rezeki. Walaupun 1 perak 2 perak itulah insya Allah buat menafkahi istri bisa dari situ. Makanya. Tapi apa namanya, dulu itu memang berangkat dari nol atau memang sudah ada itu modal atau apa? Ya kalau modalnya
alhamdulillah sih ya. Oh memang sudah ada. Ada sedikit-sedikit, makanya kalau mau menikah merit ya insya Allah rezeki datang dari mana aja kalau kita biasanya. Ya emang kenyataan kebanyakan gitu kalau kita lihat. Insya Allah gitu sih. Jadi istilahnya yakinlah. Yakin ya. Kalau ingin menikah, nikahlah gitu. Nikah ya, kalau udah saatnya gitu ya. Iya. Kan makanya emang bener sih mungkin ya apa namanya, salah satu guru saya dulu kan ada salah seorang itu sowan ke tempatnya kiai. Sowan ke tempatnya kiai, pas nyampe di tempatnya kiai itu bilang begini, Kiai, saya gimana ini Kiai? Pas ngeluh sama kiainya, saya sudah bertahun-tahun ada di negara orang dan saya berhasil Kiai. Tapi pas pulang ambruk semuanya, nggak tahu kemana. Lah itu dikeluhkan sama Kiai. Kiainya cuma nanya satu, Bang. Apa pertanyaannya? Kamu sudah nikah apa belum? Belum Kiai. Nikah kamu. Insya Allah semuanya lancar. Kata dia itu. Pas nikah beneran lancar, lebih sukses dari sebelumnya. Makanya. Jadi kan makanya ya mungkin nikah ini benar jadi jalan rezeki. Iya, bisa jadi gitu. Anak juga jalan rezeki. Iya. Jadi kan makanya menikah itu luar biasa. Ya, satu juga. Dan bahkan bisa apa namanya, kalau sendiri itu kan bingung. Nggak ada tempat untuk berbagi apa namanya, berbagi cerita. Iya, bisa jadi. Berbagi pengalaman hidup yang dialami sehari-harinya gitu. Ya mungkin di sana sih mungkin ya. Iya. Jadi memang harus segera menikah kalau belum menikah. Berarti kalau sudah pulang, ke Indo di karantina dulu ya, enggak ya? Ya, mungkin ya karantina. Mungkin karantina dulu. Untuk menghindari, iya kan, hal-hal yang membawa penyakit kan itu emang bagus untuk menghindari itu. Iya. Jangan kalau kita punya penyakit kena orang itu juga nggak bagus. Iya benar. Iya kan? Iya. Di samping menjaga diri, menjaga orang lain juga. Menjaga orang lain. Iya benar. Iya benar. Itu memang udah prinsip yang harus dipegang. Itu juga ada kata-kata Rasul juga kayak gitu. Iya. Jangan sampai orang tersakit. Apa namanya, hal-hal yang bisa diambil pelajaran selama ada di sini itu apa kira-kira? Ya, kita pengalaman adaptasi sama berbagai negara. Oh, berbagai negara. Dan budaya sini dan adab-adab sini gitu. Iya. Yang penting kita bisa mengarusi kan itu. Istilahnya. Iya. Namanya kita pendatang, kita harus mengarusi kan. Istilahnya apa namanya? Ikut keadaan. Iya. Menyesuaikan dengan budaya sini. Apalagi negara di sini. Iya. Salah satunya juga kan bisa kenal dengan banyak orang. Orang India, Pakistan, Nepal, Bengali, Bangladesh, Filipina, dan bahkan mungkin ada yang negara lain. Iya, ada Yaman, ada Sudan. Dari berbagai negara sudah ada di sini semua. Ya termasuk syukuran ya. Sampai ada bisa bahasa sini nggak? Ya sedikit lah. Sedikit bisa. Ada yang bisa juga. Ada. Bahasa luar nggak? Ada juga. Ada India aja. Kele. Oh iya. Oh sapaan itu ya. Iya. Pare. Oh iya Pare itu kan ada ya apa sapaan Filipina. Iya benar. Ya situ itu hafal juga sih saya. Dikit itu. Ada pesan-pesan nggak kira-kira untuk teman-teman yang masih ada di sini? Ya pesan-pesannya ya kalau belum siap pulang ya udah di sini kan. Mungkin di balik di sini mudah-mudahan ada rezeki yang lebih bagus lah. Iya. Jadi apa namanya? Kalau masih berkeinginan untuk di sini dan belum siap. Belum siap untuk pulang, sebaiknya di sini dulu. Di sini dulu. Iya. Jadi apa ya?
istilahnya tidak memaksakan mereka untuk harus pulang atau harus pulang, di sini enggak ya. Berarti sampean di dalam pulangnya itu karena memang sudah berkeinginan besar untuk membuka usaha di rumah. Iya, ini bagus, luar biasa. Saya kira ini sebuah pembelajaran bagi kita semuanya bahwa apa ya, kalau kita itu memang benar-benar sudah punya apa ya, punya keinginan untuk membuka usaha di rumah dan sudah benar-benar punya modal, punya rencana yang bagus dan sekiranya itu akan berjalan, maka sebaiknya dijalankan juga ya, dijalankan. Ya mungkin sampai di sini dulu Mas Muhyiddin. Mudah-mudahan ya ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman semuanya. Berbagai cerita, obrolan-obrolan santai dari apa yang kita ceritakan dari tadi. Kalau bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh beliau adalah satu, di dalam ini karena tadi berkaitan dengan keluarga dan pekerjaan, maka di dalam bekerja itu dimanapun ada tempat untuk bekerja, tidak hanya di negara sendiri atau di negara orang. Jadi dimanapun ada tempat untuk mendapatkan usaha sendiri. Jadi dimanapun ada tempat untuk mendapatkan usaha. Jadi sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jika teman-teman masih berkeinginan untuk tetap ada di sini, silakan di sini. Tapi kalau berkeinginan di Indonesia lebih nyaman, silakan pulang ke Indonesia. Jadi tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Itu. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa di dalam berkeluarga itu harus tahan emosi yang pertama. Yang kedua, di dalam berkeluarga itu jangan hanya mengedepankan bagaimana hanya ingin memenuhi hawa nafsunya saja, tapi diusahakan itu berniatan untuk membentuk sebuah keluarga harmonis, tenang, tentram, punya keturunan dan lain sebagainya. Maka ketika niatnya benar-benar dan baik niatnya, insya Allah itu ada nilainya. Insya Allah itu keharmonisan terbentuk di situ. Keharmonisan terbentuk. Ketika keharmonisan terbentuk, maka keluarga insya Allah akan menjadi utuh. Tapi kalau mengedepankan emosi dan niatnya di dalam berkeluarga tidak jelas dan tidak punya tujuan, ini justru terkadang yang akan membuat keluarga berantakan dan hancur. Ini barangkali yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kali ini. Walaupun ngobrol-ngobrol santai, semoga bisa diambil manfaatnya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di acara podcast ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Muhyiddin.